rekomendasi milih hotel untuk umroh, terutama yang belum pernah umroh ya. Saya juga insya Allah baru pertama kali ini. Rekomendasinya kalau saya sendiri sih di situ ya, nginapnya di situ. Bisa dibilang di ujung jalan jalan kaki menuju Masjid Nabawi. Nah, karena saya baru pertama, tak kasih rekomendasinya malah kalau bisa sih minimal ya yang di area jalan ini ya. Tapi kalau bisa pilih hotel yang langsung depan masjid, mau yang di ujung situ atau ujung sini, pokoknya yang di sekitar masjid. Meskipun mahal sih ya tetap harus diusahakan. Kenapa? Sebenarnya bukan untuk bergaya, tapi lebih ke efisiensi ke masjidnya. Kalau dekat mahal sih wajar ya, tapi tenang, insya Allah akan mengganti dengan yang lebih baik lagi. Kita jalan kaki pergi ke masjid, dari rumah ke masjid aja kita dapat pahala kan. Satu langkah kebaikan, langkah kaki kiri tertinggal keburukan. Apalagi yang dari Indonesia sampai ke Madinah dengan biaya yang lumayan, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pasti diganti yang lebih baik. Nah, kalau untuk enaknya, kalau hotelnya di area pelataran masjid itu, kita lebih fokus ini lebih nyaman untuk toharoh bersuci. Entah itu kita mandi atau kita buang hajat, itu kita lebih enak. Terus untuk jaraknya, contohnya saya lah, yang di Indonesia mungkin malas-malasan ke masjid. Kalau jauh, pertama jauh capek, kedua nanti kalau udah kecapean malas ke masjid, malah rugi kan. Udah jauh-jauh sampai sini malah nggak sholat ke masjid. Ini aku aja yang masih termasuk hotelnya lumayan nggak jauh ya, cuman di ujung situ. Ini belum adzan subuh loh ini. Alhamdulillah ini bulan Ramadan, hari pertama Ramadan ini. Alhamdulillah. Kita kalau ke masjid, terutama di maghrib atau maghrib ke isyanya itu terasa cepet banget. Jadi kalau kita nggak stay di masjid, karena misal kalau kita hotelnya jauh ya, kalau hotelnya jauh, tapi kita maunya pulang ke hotel dulu setelah sholat. Nah, waktu untuk ini jarak antara sholat maghrib dengan isya itu terasa cepet banget. Jadi kita kecapean. Kalau hotelnya jauh, kita harus pulang, nanti capek. Nah, lebih disarankan hotel-hotel di depan area masjid. Dan jangan pilih yang tinggi. Jangan pilih hotel yang tinggi, mending hotel yang pendek. Karena kita nanti agak repot di liftnya. Apalagi kalau rame ngantri. Kita ya pokoknya usahakan ibadah dengan fasilitas terbaik. Harga mahal, minta pada yang maha kaya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pokoknya positive thinking, jangan pesimis. Aku pun sampai sini juga dulu bukan pengennya ya. Dulu karena kita harus memperhitungkan materi yang kita punya juga kan. Ini dulu bungkus sendal dulu. Nah, udah dibungkus, bisa masuk ke masjid. Aku dulu juga pengennya sih ya yang murah aja, karena melihat materi yang dimiliki kan. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Maha Kaya juga, selalu minta dan terus berusaha. Insya Allah yang memudahkan nanti. Aku pun dulu juga nggak alhamdulillah untuk penerbangannya pun aku juga dapat yang alhamdulillah bagus. Ada dramanya juga kemarin. Pokoknya rekomendasi saya, usahakan nginepnya di area pelataran masjid, karena di travel itu bisa ditanyakan nginepnya di mana. Terus kalau bisa minta request yang
nggak di lantai atas, mending yang di lantai bawah. Semakin bawah lantainya, maksudnya kan biasa ada yang pengen lihat view dari ketinggian gitu kan. Kalau untuk ibadah saranku malah mending yang bawah saja, biar kita lebih efektif, efisien datang ke masjid. Ini belum adzan subuh ya, ini udah rame banget. Kalau yang hotel-hotel pelataran ini kalau pengen mau dapet di depan ya agak jauh-jauh, apalagi yang hotelnya jauh. Yang hotelnya jauh 2 jam sebelum waktu sholat harus sudah ke masjid. Ini kita masuk ya. Ini belum adzan subuh nih, tapi udah penuh ini. Untuk di depan itu nanti itu ada makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Di samping makam Rasulullah ada makam sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Nah, ini semoga dapat tempat nih. Nih belum adzan subuh nih, udah penuh nih. Nanti kalau kepepet naik ke atas ke rooftop. Biasanya rooftop masih lengang. Semoga masih dapat. Sekalian kalau bisa maju ke depan biar tahu ya. Nah, kenapa kok aku ngerekomendasiin masjid yang deket? Biar lebih efisien kita ke masjidnya dan nggak kecapean juga. Soalnya kalau kita capek, ya pasti kurang nyaman kan untuk menjalankan ibadah. Jadi kalaupun sekiranya kok kalau deket-deket mahal, optimis saja, minta sama yang maha kaya. Wah, alhamdulillah masih ada tempat. Minta aja sama yang maha kaya ya. Mintanya sama yang maha kaya, positif. Oh ya, ada satu tip amalan yang diamalkan oleh seorang pedagang roti. Seorang pedagang roti, dia mengamalkan al-istighfar. Istighfar dia pernah sewaktu-waktu Imam Ahmad bin Hambal, kita cari tempat duduk aja dulu. Imam Ahmad bin Hambal dia pergi ke suatu tempat, nggak tahu kenapa pergi ke suatu tempat. Dia Imam Ahmad bin Hambal adalah imam madhab ya, imam madhab di zaman dulu, bisa dibilang generasi penerusnya Imam Syafi'i. Jadi masanya itu setelah masanya Imam Syafi'i. Oke, kita cari tempat dulu. Dulu Imam Ahmad bin Hambal nggak tahu kenapa dia pergi ke daerah dengan alasan yang dia sendiri nggak tahu kenapa sampai ke sana. Ternyata ketika sampai di suatu daerah, karena musafir lelah, istirahat di masjid pun diusir. Padahal dia imam besar, imam madhab, tapi diusir karena dulu kan belum ada sosial media kayak sekarang, ada foto, ada handphone, jadi orang itu tahu. Sekarang kan ulama pun ada video, ada foto, orang bisa mudah tahu. Kalau dulu kan belum ada. Imam Ahmad bin Hambal diusir dari masjid padahal dia mau istirahat. Diusirnya akhirnya ketemu sama tukang kue, tukang roti ya. Dia dipersilahkan untuk istirahat di tempatnya. Setelah Imam Ahmad bin Hambal istirahat di tempatnya tukang roti tadi, Imam Ahmad bin Hambal mengamati apa yang dilakukan si pedagang penjual kue itu tadi. Dia mengamati setiap apa yang dia lakukan, dia itu sambil istighfar. Nah, Imam Ahmad bin Hambal kan penasaran ya, kenapa kok istighfar terus. Ternyata setelah ditanya, si tukang roti itu jawabnya, belum pernah ada yang tidak dikabulkan doanya karena istighfar.
dan hanya satu yang belum terkabulkan. Dia jawabnya, Imam Ahmad bin Hambal kan otomatis bertanya ya, apa yang belum dikabulkan? Dia jawab, dia pengen ketemu Imam Madhab Imam Ahmad bin Hambal, padahal yang bertamu dengan dia, yang dia persilahkan untuk menginap itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Sampai Imam Ahmad bin Hambal, ya kita sebut aja terharu jauh-jauh sampai diusir dari masjid, bukan terlantar di tukang roti ya. Sampai di tukang roti ternyata gara-gara istighfarnya orang roti. Pedagang roti, karena istighfarnya pedagang roti, Allah mengabulkan permintaan dia ketemu Ahmad bin Hambal. Dia sendiri, bukan tukang rotinya yang pergi mencari Imam Ahmad bin Hambal, tapi berbusa ya, nggak apa-apa ya, semangat ini soalnya bikin kontennya. Bukan tukang rotinya yang berusaha untuk mencari Imam Ahmad bin Hambal, tapi Imam Ahmad bin Hambal sendiri yang diarahkan Allah untuk jauh-jauh datang menemui si pedagang roti tersebut. Jadi kesimpulannya, seorang imam madhab aja bisa, ya gimana ya, bisa kena amalannya tukang roti loh, dengan mengamalkan istighfar dan ini mengabulkan keinginan si tukang roti tadi. Apapun yang sudah diinginkan si tukang roti karena istighfar tadi sudah terkabulkan. Nah, ini bisa dijadikan contoh untuk kita berikhtiar, berusaha menginginkan apa yang kita inginkan dengan amalan yang menurut saya sederhana, dan saya juga sudah mengamalkan juga. Saya kemarin mengamalkan al-istighfar itu, pengen pesawat bisnis. Alhamdulillah tercapai. Akhirnya dapat pesawat bisnis juga. Meskipun sebelumnya kita udah tanya, nggak dapat lah. Sampai pesawat itu, dramanya itu, tak kira itu pertama daftar umrah itu dapat pesawat Garuda, ternyata dapatnya Saudi. Terus akhirnya dikasih tawaran pindah ke Garuda Indonesia, tapi nggak dapat kursi bisnis juga. Ya, kita tetap optimis meskipun saya sudah daftar, tapi kita tetap optimis. Sebelum sholat zuhur itu aku tanya, kan nggak ada nih yang kursinya bisnis, sudah bayar kan, sudah jelas nih pesawatnya. Aku amalkan lagi itu, seingat saya aku amalkan lagi itu al-istighfar itu. Setelah sholat zuhur dapat info bisa upgrade ke bisnis. Alhamdulillah. Pokoknya tetap positive thinking, jangan negative thinking. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, yang menurut manusia tidak bisa ataupun mustahil, bagi Allah itu sangat kecil. Semoga yang menonton video ini dimudahkan dalam menjalankan ibadah, diampuni seluruh dosa-dosanya, dimudahkan rezekinya, sehat selalu. Semoga sering-sering umroh ya, amin. Jangan lupa tetap semangat dan berusaha menjadi yang lebih baik. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Alhamdulillahirabbil alamin.